Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Kapan punya anak? Selesai membereskan barang-barang dan membersihkan diary, Syahla dan Ustadz Amar bergabung dengan keluarganya yang sedang berkumpul di balkon lantai 2. Beberapa jenis makanan disusun di tengah-tengah mereka. Kursi makannya nggak cukup, jadi Abah ngide untuk makan di sini saja, sekalian menikmati angin sepoi-sepoi. Syahla mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan Hafsah. Ya, dia sih tidak peduli mau makan di mana. Yang penting sekarang dirinya sudah tidak sabar untuk memakan hasil masakan rumah yang sudah lama ia rindukan. Masya Allah, enak banget, Syahla berseru setelah memasukkan satu suap opor ayam ke dalam mulut. Ayamnya empuk, bumbunya pas, komentarnya lagi seperti seorang juri MasterChef. Siapa dulu dong yang masak? Gus, Sahil merepuk pundak Hafsah dengan bangga. Istriku gitu loh, memangnya kamu gak bisa masak? Dih, gak usah songong ya mas, meskipun aku emang gak jago-jago banget masak, tapi kalau dibandingkan sama sampean sih, sudah pasti aku yang menang, Syahla berlagak. Iya kan mas, Syahla meminta dukungan dari Ustadz Amar yang hanya mampu tersenyum sambil mengangguk. Oh ya, kalau gitu gimana kalau besok kita berlomba buat menentukan, tantang Gus Sahil. Ayo, siapa takut? Jangan, Hafsah dan Ustadz Amar berteriak berbarengan. Sejenak mereka saling bertatapan karena terkejut, tapi segera saja mereka saling mengerti kalau kemampuan pemasak kakak beradik itu sepertinya tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya saya sama mbak-mbak dalam sudah buat rencana apa saja yang akan dimasak sampai 1 minggu ke depan. Mereka juga sudah saya kasih catatan apa saja yang harus dibelanjakan. Takutnya kalau nanti kalian yang masak, mereka jadi kecewa. Hafsah berusaha memberi penjelasan apapun yang kelihatannya masuk akal. Syahla pasti juga capek kan? Jadi gunakan saja waktu 1 minggu ini untuk istirahat ya. Oke deh, kalau Mbak Hafsah bilang begitu. Untungnya Syahla sangat lunak pada kakak iparnya. Aku juga kangen banget sama kasurku yang di sini. Sontak, Ustadz Amar, Hafsah, Umi Zahra, dan Abah Baharudin menghela nafas lega. Mereka sangat bersyukur karena tidak harus mencicipi masakan kematian dari Gus Sahil maupun Syahla. Diam-diam, Ustadz Amar memuji kemampuan kakak iparnya yang bisa membuat alasan masuk akal dalam waktu singkat. Tapi kalian ini sudah ada rencana untuk punya anak belum? Pertanyaan Umi Zahra membuat Ustadz Amar seketika tersedak. Syahla langsung memberikan segelas air pada sang suami dan menjawab uminya dengan bersungut-sungut. Duh, Umi, kok pertanyaannya begitu sih? Kan Umi sendiri yang bilang kalau aku harus fokus kuliah dulu biar cepat selesai. Kalau misalnya aku punya anak, bisa jadi pendidikanku jadi terbengkalai kan? Lagi pula kan pernikahanku sama Mas Amar tujuannya bukan coba buat dapat anak, tapi karena mau menjaga aku yang sedang kuliah di Jakarta. Iya, Umi ngerti. Umi kan cuma tanya, kalian berdua sudah ada rencana punya anak apa belum? Kalau belum kan tinggal jawab saja belum. Justru Umi itu mau memberi nasihat sama kalian kalau jangan cepat punya anak dulu. Pertama, Syahla kan masih kecil, sepertinya mentalnya belum terlalu mampu untuk jadi ibu. Kedua, Syahla juga masih kuliah. Yang ketiga, kalian itu rumahnya jauh sekali di Jakarta. Takutnya nanti Syahla malah stres karena nggak ada yang bantu. Oh, Syahla menggaruk tengkuknya malu. Habisnya Syahla kira Umi mau jadi netizen rese yang nanya, kapan punya anak, 'Kapan punya anak?' begitu.
Maaf ya Mi, kalau soal anak sih, kita berdua memutuskan buat menunda dulu. Kita mau menikmati masa pacaran setelah menikah. Iya kan Mas? Ustadz Amar menganggukkan kepalanya. Itu benar Mi, saya dan istri saya sudah membicarakan tentang hal ini. Dan seperti kata Umi, kami juga mengkhawatirkan 3 poin itu. Takutnya kalau kita berdua belum siap, nanti anak kita malah kekurangan kasih sayang. Bagus itu, sahut Abah Baharudin. Karena punya anak itu tidak hanya soal melahirkannya saja. Tapi tanggung jawabnya seumur hidup. Kalau merasa belum siap, lebih baik ditunda dulu. Kalian nikmati dululah masa jadi pengantin baru. Kalau sudah punya anak mana bisa mesraan dengan bebas. Aduh, bener banget. Gus Sahil menghela napas panjang. Sekarang aku kalau mau mesraan sama Hafsah harus nungguin Aisyah tidur dulu. Mas Gus, Hafsah mencubit pinggang sang suami yang langsung mengundang gelak tawa semua orang di ruangan itu. Tapi ngomong, sekarang kalian tidurnya sudah sekamar ya? Goda Hafsah setelah tawa semua orang mereda. Syahla dan Ustadz Amar langsung membelalakan matanya. Loh, memangnya kalian tidak tidur sekamar? Umi Zahra bertanya. Kenapa, masih malu ya? Syahla langsung menyembunyikan wajahnya di balik punggung sang suami. Mbak Hafsa. Balkon kecil itu kembali dipenuhi gelak tawa semua orang. Sedang apa, Mas Suami? Syahla keluar dari kamar mandi dan mendekati suaminya yang sedang duduk di tepi ranjang. Ia membetulkan posisi handuk yang melilit kepala untuk membantu rambutnya kering lebih cepat. Sebentar deh, mata Ustadz Amar memicing. Sepertinya panggilan saya berubah. Hehe, Syahla tertawa nyengir. Saya ubah aja deh, soalnya repot kalau mau ganti panggilan di depan orang. Kenapa? Apa sekarang di mata kamu saya bukan om lagi? Masih sih, Syahla menghempaskan pantatnya di sebelah sang suami. Cuma saya sudah mulai menerima kenyataan saja. Apa? Ustadz Amar pura kesal. Jadi kamu masih menganggap saya om? Iya, om ganteng. Syahla tahu saja bagaimana melunakkan hati Ustadz Amar, karena dia sudah mengecup pipi suaminya itu duluan. Om kesayangan aku. Kalau ada yang dengar, orang bisa mengira kamu itu simpanan saya. Syahla tertawa, matanya kemudian beralih pada benda yang sedang dipegang Ustadz Amar. Lagi ngapain sih? Ustadz Amar mendekatkan benda di tangannya yang ternyata adalah album foto. Mau lihat foto masa kecil istri. Hah, dapat ini dari mana? Syahla merebut album foto itu dari tangan suaminya. Ya ampun, saya saja nggak pernah tahu ada album ini.
Abah yang kasih, Ustadz Amar menunjuk sebuah foto di dalam album. Kamu dari dulu aktif banget ya. Syahla tertawa. Foto yang ditunjuk Ustadz Amar adalah foto saat dirinya sedang memanjat pohon belimbing di depan rumah. Entah kapan Abah memfotonya, yang jelas hal itu membawanya bernostalgia pada masa kecilnya yang manis. Ini siapa? Mata Ustadz Amar membulat saat mereka sampai pada sebuah halaman. Anak ini bukan Gus Sahil waktu kecil kan? Syahla memperhatikan dengan seksama foto pada halaman tersebut. Terlihat seorang anak laki yang sedang mencium pipi seorang gadis kecil yang tidak lain dan tidak bukan adalah Syahla. Oh, dia, Syahla berseru senang. Ini Gus Yahya, putranya Kiai Hamid. Dulu kami akrab sekali. Kalau kemana, mana selalu bareng. Kiai Hamid saja kalau pergi keluar kota menitipkan Gus Yahya ke sini. Syahla melanjutkan sambil menerawang. Ya ampun, imut banget. Sayang sekali kita harus berpisah karena dia pergi ke Mesir setelah lulus SD. Sayang, mata Ustadz Amar memicing. Sesayang itu kamu sama Gus Yahya? Syahla menangkap sinyal kemarahan suaminya. Maksud saya, kita kan sudah jadi teman dekat sejak kecil. Sekarang karena sudah berpisah lama takutnya jadi canggung. Memangnya mas suami nggak pernah punya teman masa kecil gitu? Nggak, saya nggak punya. Ustadz Amar menjawab yakin. Saya sejak dulu nggak ada waktu untuk cintaan monyet seperti itu. Syahla menelan ludahnya karena kehabisan kata. Ustadz Amar kemudian menutup album foto dengan kesal dan langsung menutupi tubuhnya dengan selimut sambil membelakangi sang istri. Mas marah. Syahla melontarkan rayuannya. Ia memeluk sang suami dari belakang. Cemburu banget ya. Aduh, maaf deh. Kan saya cuma teringat masa lalu. Ayolah, jangan marah. Senyum dong sayang, senyum. Syahla nusuk pipi Ustadz Amar dengan jari telunjuk. Tapi suaminya tidak bergeming dan masih setia menutup matanya. Kalau nggak bangun, saya cium nih. Ayo, bangun dong. Syahla goyangkan bahu Ustadz Amar yang tetap bergeming. Begitu aja marah. Dasar om pemarah. Ya udah. Kalau nggak mau bicara sama saya pergi saja. Syahla melayangkan jurus andalan setiap wanita kalau suaminya sedang merajuk, yaitu ganti merajuk sampai suaminya merasa bersalah. Ia kemudian beranjak bangun dari kasur, tapi Ustadz Amar sudah keburu memeluknya dari belakang. Katanya mau cium, Ustadz Amar menunjukkan wajah memelas. Saya sengaja nggak bangun karena menunggu ciuman kamu. Halah, Syahla memberengut. Saya nggak suka kalau suami sering ngambekan begini. Ya gimana, Ustadz Amar semakin mengeratkan pelukannya. Kenapa sih istri saya ini cantik sekali? Jadi banyak laki yang menempel terus sama dia. Tak dipungkiri,
Syahla tersipu mendengar pujian dari sang suami. "Ah, Mas suami bisa aja. Saya serius." Wajah Ustadz Amar kali ini sudah mendekati tengkuk sang istri. "Terlalu cantik sampai saya ingin mengurungnya terus di dalam rumah." Syahla sudah tidak mampu menjawab karena bibir sang suami sudah menyapu lehernya. Tak seberapa lama, posisi Syahla sudah berpindah dari yang semula duduk menjadi berbaring di bawah kungkungan Ustadz Amar. Selama beberapa saat, Syahla membiarkan suaminya menjelajahi setiap inci tubuhnya dan membuat beberapa tanda ciuman di sana. "Mas," Syahla mencegah Ustadz Amar melakukan hal yang lebih dari sebelumnya. "Sudah pakai pengaman belum?" Ustadz Amar merobek sebuah bungkus plastik berwarna hitam menggunakan mulutnya. "Sudah sayang." Syahla tersenyum dan mengeratkan pelukannya pada sang suami. Ia bersiap untuk menyatukan tubuh mereka dengan niat ibadah. Ibadah antara suami dan istri yang pahalanya besar sekali. Rasa senang Syahla karena bisa tidur tenang di rumah orang tuanya sendiri tidak berlangsung lama. Tiba saja 1 minggu sudah berlalu cepat, dan hari ini sudah saatnya mereka kembali ke Jakarta. Syahla pamit ya Umi. Syahla memeluk erat ibundanya seperti saat mereka baru datang. Doakan Syahla semoga semua urusan Syahla lancar. Amin. Umi Zahra tulus mendoakan putrinya. Makan yang benar, turuti apa kata suami. Sekarang ini, surgamu ada di ridho suamimu. Syahla menganggukkan kepala. Setelah selesai berpamitan pada seluruh keluarga, ia lalu memasuki mobil di mana Ustadz Amar dan Gus Sahil sudah menunggunya. Liburan semester depan saya janji akan membawa kamu pulang ke sini lebih lama. Maaf karena saya nggak mendiskusikan dulu rencana liburan kita sama kamu. Kamu jadi kesusahan begini. Ustadz Amar elus lembut kepala sang istri. Nggak apa-apa mas, yang penting kan kita berdua terus. Syahla menyandarkan kepalanya pada bahu sang suami. Mau mas suami kemanapun, saya akan dengan senang hati mengikuti. Suara deheman Gus Sahil dari bangku depan mengganggu percakapan mereka. Halo, Mbak, saya nggak kelihatan ya. Saya ini bukan supir taksi loh, protesnya panjang lebar. Bukan cuma kalian loh yang sudah punya pasangan. Apaan sih, sirik aja. Syahla menjulurkan lidahnya. Salah siapa mau pergi sama pengantin baru? Hah, aku di sini buat mengantarkan kalian ya. Kalau gitu, turun sana. Jangan pakai mobilku, Gus Sahil bersungut-sungut. Tahu gitu lebih baik aku di rumah saja sama istri dan putriku tercinta. Gitu aja kok ngambek. Kenapa sih laki? Laki di sekitarku itu sering banget ngambek. Ustadz Amar salah tingkah karena ia merasa Syahla turut menyindirnya soal ngambek. Berbeda halnya dengan Gus Sahil yang malah mengoceh panjang lebar.
Syahla memilih untuk menutup kedua telinganya dan pura-pura tidak mendengarkan. Dasar adik laknat. Bersambung.